Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada minggu ini. Minggu di mana kita dapat beribadah, merayakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam sukacitamu Tuhan kami boleh hadir dalam segala keadaan yang sedang kami hadapi. Mungkin berbagai macam persoalan, masalah, beban, tekanan kehidupan yang sampai saat ini mesti harus kami hadapi. Yang kami tahu pasti bahwa penyertaan Tuhan nyata atas kami. Untuk itu ajar kami terus-menerus mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu itu meneguhkan, menguatkan, dan menghiburkan kami. Olehnya kami semakin mengasihi Tuhan dalam segala perkara. Kami bersyukur Tuhan berbicaralah urapi kami sekali tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Berbicara kami siap mendengar dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana diplomasi Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan berjalan di hari sejuk. Tuhan tidak ingin sedang memberikan hukuman, tetapi Tuhan ingin dialog, Tuhan ingin berdiplomasi, Tuhan ingin berkata-kata, meminta pertanggungan jawab, Tuhan meminta kejujuran dari Adam dan Hawa. Namun yang terjadi sebaliknya, Adam dan Hawa lari dari hadapan Tuhan. Adam dan Hawa datang bukan dalam bentuk anatomi spiritnya, tetapi dalam anatomi tubuhnya, sehingga dipahami, diakui bahwa Adam dan Hawa berada di dalam keadaan yang ketakutan, rasa malu. Saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan datang dan menjumpai Elia. Sesudah Elia mendemonstrasikan kuasa Allah bagaikan avatar api yang menurunkan api dari langit, sehingga api itu mendemonstrasikan kuasa Allah. Kehadiran Allah nyata di atas persembahan yang dibawa, yang ditunjukkan oleh Elia bagi bangsa Israel. Sementara 450 Nabi Baal itu semuanya gagal total alias gagal total. Elia membunuh nabi-nabi Baal, nabi-nabi dari Isabel itu. Karya yang luar biasa itu tidak menjadikan Elia semakin dekat dengan Tuhan. Malah justru sebaliknya, karya yang luar biasa yang belum pernah dilakukan nabi manapun sampai kapanpun mungkin. Nabi satu-satunya yang mendatangkan api dari langit hanya Elia. Namun realitasnya Elia tidak semakin melekat kepada Tuhan. Malah hal itu menjadikan dia frustasi. Dia sembunyi di sebuah goa. Ada rasa trembling, rasa gemetar, rasa nervous minder bahwa dirinya seorang yang gagal. Dia begitu frustasinya karena hanya seorang wanita Isabel yang mengancam akan membunuhnya. Padahal sebelumnya dia begitu perkasa, dia bisa menyembelih 450 nabi-nabi Baal. Tidak mudah saudaraku yang kekasih, dengan nyali yang luar biasa untuk dia menyembelih nabi-nabi Baal itu. Dan ini membuktikan bahwa one man with God is always majority. Satu orang bersama Tuhan itu selalu mayoritas. Kita akan mempelajari bagaimana situasi Elia begitu frustasinya dan dia sembunyi di goa. Dan akhirnya Tuhan menghampirinya. Alkitab jelas mencatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, kalau saudara dapat membaca mulai ayat yang ke-9, saya akan bacakan kepada saudara. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam.
Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang namanya teofani, kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan. Di sana ada api, di sana ada petir. Gunung itu begitu berapi, gunung itu begitu menyala-nyala. Kehadiran Tuhan dalam Yeskiel juga demikian. Dalam Yeskiel pasal 1 ayat yang 4 saya bacakan. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat. Kehadiran Tuhan begitu dahsyat. Yeremia mengatakan bahwa ginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Yeremia 25 ayat 32. Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin hadir. Dia mengirimkan berbagai macam bencana yang ada. Mengirimkan berbagai macam wabah dan malapetaka yang ada agar orang sadar bahwa dia masih berkuasa. Dia Tuhan. Dia Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tetap berkuasa sehebat apapun manusia. Allah masih memegang kendali. Sehebat apapun Adam dan Hawa, mungkin sebagai gambar dan citra Allah, dia mungkin 11-12 dengan Tuhan, tetapi dia masih berkuasa. Dia masih menentukan segala sesuatunya. Oleh sebab itu dia taruh pohon pengetahuan baik dan jahat agar Adam dan Hawa sadar di situ masih ada yang berkuasa, yakni Tuhan, dan di mana orang-orang harus mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan dalam Nahum 1 ayat yang ketiga, saya bacakan kepada saudara. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Saya ulang.
tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dalam arti, tidak akan pernah ada dosa sekecil pun yang dibiarkan Tuhan tidak dihukum. Dosa, kesalahan, kelemahan, kegagalan, akan ketaatan kepada Tuhan akan mengandung suatu konsekuensi yang besar. Dikatakan selanjutnya, ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin katakan kepada saudara, itu teofani kehadiran Tuhan untuk orang-orang di zaman perjanjian lama, untuk orang-orang yang dipilihnya pada waktu itu. Dengan Elia juga demikian. Dalam keadaan yang sangat frustasi sesudah melakukan perkara besar, dalam keadaan yang sangat-sangat takut, Elia menjawab Tuhan, seolah-olah dirinya itu terancam banyak orang. Padahal yang mau membunuh Elia itu cuma satu, Isabel. Mereka nabi-nabi Baal semua sudah mati, dibunuh oleh Elia. Namun saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin menunjukkan kembali kuasanya. Dia datang dengan badai, dengan angin topan puting beliung zaman kita sekarang. Dan angin itu memecah-mecahkan batu, membelah gunung. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Yang ada orang melihat malah tambah takut. Bagaimana kalau kita menyaksikan gunung itu terbelah, batu-batu di depan kita terbelah. Jangankan batu dan gunung, rumah terbelah oleh angin puting beliung saja. Orang menjerit ketakutan. Tuhan datang dalam api yang menyala-nyala itu. Tetapi Tuhan tidak ada di situ. Tuhan datang dengan gempa yang luar biasa. Saudara, keadaan ini adalah keadaan yang kita hadapi sekarang. Ada banyak gempa, ada banyak badai, ada banyak banjir. Ketika mereka yang sedang mengalami berbagai macam bencana dan masalah, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Allah sedang berperkara. Kita tidak sedang berada di akhir zaman. Kita berada di zaman akhir. Detik-detik terakhir kehadiran Tuhan. Detik-detik terakhir di mana Dia akan menyatakan diri. Teofani di masa lalu akan sangat nyata di akhir zaman dengan kehadiran Yesus Kristus sebagai mempelai pria bagi jemaatnya. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama, mari kita sadari bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apakah kita harus menantikan Tuhan hadir dengan badai, dengan puting beliung, dengan api yang menyala-nyala, dengan wabah sampar, kanan kiri kita mati karena pandemi? Saudaraku, masih banyak orang tidak sadar, masih banyak orang tidak mengerti bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan. Bukan untuk mereka yang sudah mati, bukan untuk mereka yang sudah terpapar dan kemudian dipanggil Tuhan. Semua diizinkan Tuhan terjadi untuk kita yang masih hidup. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada hamba-hambanya dengan manifestasi api, belerang, gempa, puting beliung, sesuatu yang dahsyat, apakah kita harus menanti seperti itu? Apakah kita harus menunggu sampai kita berada dalam keadaan yang sangat terpojok? Kita tidak boleh menganut paham the power of kepepet. Kalau kita sudah the power of kepepet, itu berarti kita sedang menantikan keadaan yang sangat terpojok. Apakah kita harus menantikan kita benjol kanan kiri? Apakah kita harus menantikan bahwa kita terbentur sana, terbentur sini, baru dibentuk oleh Tuhan? Biarlah kita dibentuk oleh Tuhan karena kasih sayangnya. Seperti Elia, ketika Elia disuruh menghadap Tuhan, dia berdiri di gunung itu. Ada gempa, ada api, ada puting beliung di situ. Ada angin besar, tapi Tuhan tidak ada di situ. Tuhan ada di suara yang kecil, suara yang tenang.
Dalam bahasa Indonesia, angin sepoi-sepoi. Kalau dalam bahasa Kejadian, Tuhan hadir di hari sejuk. Angin itu ruah. Tapi di sini tidak ada kata angin ruah itu. Yang ada hanya suara yang lembut, suara yang tenang. Jadi Tuhan sebenarnya datang kepada kita. Dia ingin berdialog kepada kita. Tidak sedang berada di tengah-tengah badai, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah wabah. Roma 11 ayat 22 mengatakan kepada kita, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang belajar dari Elia. Elia sudah mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa dan dahsyat. Namun Elia begitu terpuruknya. Padahal Elia layak bangga. Kalau seandainya saja ada pendeta sekarang seperti Elia, itu pendeta begitu viral, dikagumi, begitu banyak pengikut, begitu banyak jemaatnya, begitu banyak followernya, subscribe-nya jutaan mungkin. Karena dia punya sebuah keunikan, kuasa Allah yang turun dari langit, api membakar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau pengenalan kita itu hanya berada dalam tataran mujizat, kuasa, kesembuhan, berkat tanpa batas, kita akan gampang frustasi. Kita akan gampang jatuh dalam berbagai macam dosa dan kesalahan. Moralitas kita bisa segera down, jatuh. Mengapa? Karena pengenalan kita akan pribadi Allah adalah pribadi yang hanya spektakuler, tetapi perasaan hati ini harus menghadapi realitas sekeliling kita. Jangan kita mengenal Tuhan hanya sekedar berbagai macam mujizat, berbagai macam kuasa yang berasal daripada Tuhan. Bukan tidak boleh saya bergerak dalam pelayanan yang kuasa Allah didemonstrasikan, KKR-KKR di lapangan, bagaimana orang buta melihat, bagaimana orang-orang kerasukan itu disembuhkan, bagaimana orang mati itu dibangkitkan. Mata saya melihat dan menyaksikan ketika Tuhan berkarya tanpa tanya, tanpa ragu. Tuhan mempertontonkan berbagai macam kuasa yang luar biasa. Saya tidak sedang anti mujizat, saya tidak sedang anti kuasa, saya tidak sedang anti berkat. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan tidak bisa didasarkan atas pengalaman-pengalaman yang dahsyat itu. Akibatnya Tuhan tidak bisa berdiplomasi dengan kita. Tuhan tidak bisa berkata-kata dengan kita. Mengapa demikian? Bahwa hubungan dengan Tuhan tidak didasarkan perkara-perkara yang dahsyat, mujizat, berkat tanpa batas. Dan buktinya Elia tidak bisa melihat Tuhan di tengah-tengah berbagai macam yang spektakuler. Elia tidak bisa melihat sesuatu yang dari supranatural, sesuatu yang betul-betul bombastis, sesuatu yang dahsyat. Elia tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan tidak ingin berbicara kepada saudara dengan penyakit, walaupun penyakit itu bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan saudara. Tuhan tidak ingin berbicara kepada saudara dengan wabah dan malapetaka, gempa. Tuhan tidak ingin, walaupun wabah, bencana, dan gempa itu bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan saudara dekat dengan Tuhan. Tuhan juga tidak ingin berbicara dengan saudara melalui banjir bandang, korban ada di mana-mana. Walaupun banjir bandang yang menelan korban
itu peringatan kepada kita sekalian. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak sedang menghendaki saudara berada dalam bencana. Tuhan menghendaki saudara berada dalam keadaan baik-baik, baik tubuh, jiwa, dan roh saudara. Dan saudara perlu mengerti dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan untuk mereka yang kena bencana, bukan mereka yang kena berbagai macam wabah yang ada, bukan untuk mereka. Mereka sudah ada di dunia mereka, yakni dunia orang-orang mati. Tetapi kita di dunia orang-orang yang hidup ini, Allah ingin berbicara dan berkata-kata dengan cara yang lembut, yang tenang, yang teduh. Karena yang tenang dan teduh itu kita bisa berdoa. Petrus mengatakan kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita tidak tenang, kita tidak mungkin bisa berdoa. Kalau kita sedang berada dalam keadaan galau, berada dalam sebuah kemarahan yang besar, dari ubun-ubun kepala kita sampai kaki kita, itu berisi berbagai macam persoalan, beban, masalah, tekanan, kemarahan, dendam, kekecewaan. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Mengapa Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Tetapi Tuhan tidak sedang berbicara secara harafiah. Tuhan berbicara di dalam kamar yang terkunci, itu tenang, itu teduh, itu orang bisa berbicara dengan Tuhan. Saudara, memang harus dipahami dan diakui sekarang, kita di masa-masa begitu banyak hiburan. Hiburan dunia ada di tangan kita melalui gadget, melalui smartphone kita. Saya bukan tidak punya smartphone, saya bukan anti smartphone, tetapi saudaraku yang kekasih, Google, YouTube, hiburan-hiburan, berita-berita, itu bisa menyita waktu kita begitu banyak. Jujur saya masih belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan, melebihi hiburan-hiburan yang dipersembahkan oleh Google dan YouTube, berita-berita, bahkan YouTuber yang memberikan judul-judul yang begitu menarik. Tuhan tidak menarik lagi dibanding YouTuber yang punya follower jutaan itu. Kita sedang berada di dunia yang sangat-sangat sibuk, sangat-sangat berisik. Kita bisa menghadirkan hiburan dunia di tangan kita. Kita bisa melihat berita dunia di tangan kita dalam hitungan detik. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, Tuhan butuh ketenangan. Tuhan butuh kita teduh. Dalam bahasa yang Tuhan nyatakan kepada Elia, di sana dikatakan bahwa angin sepoi-poi itu diambil dari bahasa Ibrani daf, yang artinya meremukkan, menumbuk, mengirik, atau menghancurkan menjadi halus, berkeping-keping kecil-kecil, membuat debu. Kata ini berasal dari akar kata hadak, yang artinya to cast down, tear down, menghancurkan dengan kaki atau menginjak ke bawah. Dalam arti, saudaraku, angin sepoi-poi, bahasa itu suara yang sangat lembut, suara yang sangat halus. Dalam bahasa Petrus tadi, sebuah ketenangan. Dalam bahasa Yesus, masuklah ke kamar untuk berdoa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan sedang menanti berdiplomasi dengan saudara. Tuhan sedang berdiplomasi dengan anak-anaknya. Dia menanti sebuah keintiman, kelekatan. Keintiman, kelekatan itu dibangun tidak dalam berbagai macam kesibukan yang kita hadapi. Hiruk pikuknya hiburan, hebohnya berbagai macam multimedia. Tuhan tidak sedang mengadakan hubungan intim
dengan lajunya teknologi, tetapi dia ingin kembali ke dalam jiwa kita. Sehingga saudaraku, Ayub pernah berkata, Elifas berkata kepada Ayub, Ayub 4 ayat 6 saya bacakan kepada saudara, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Jadi saudara, pengenalan kita akan Tuhan tidak didasarkan atas perkara yang supranatural, yang spektakuler tadi, tetapi akan pribadinya, kelembutannya, sehingga kita benar-benar respect, takut akan Allah. Takut di sini memiliki arti menghormati, memiliki arti segan, memiliki arti sangat tertarik akan kehadirannya. Dia benar-benar ada banget di dalam diri kita. Memang semua anak Tuhan merasa dan tahu pasti Tuhan ada. Tetapi dia tidak ada banget. Mari kita belajar Tuhan ada banget. Bagaimana Tuhan ada banget kalau kita tahu respect, tahu menghormati, dan tidak berdalih seperti Adam dan Hawa saling menyalahkan. Bahkan Elia sendiri menyalahkan bahwa orang-orang Israel atau nabi-nabi semua sudah meninggalkan Tuhan. Padahal masih ada 7.000 nabi yang disembunyikan Tuhan. Elia tidak tahu. Bahkan Elia berdalih semua akan membunuhnya. Padahal hanya satu yang ingin membunuh. Terlalu lebay. Membesar-besarkan masalah. Membesar-besarkan persoalan. Seolah-olah dirinya paling terpuruk. Dirinya paling punya begitu banyak beban dan masalah. Saya ingin beritahu bahwa bukan hanya saudara saja yang mengalami masalah. Orang lain lebih punya masalah yang besar. Orang lain lebih miskin, lebih terlantar, lebih menderita, lebih kelaparan, lebih kekurangan. Mengapa saudara merasa seperti Elia, begitu terpuruk, begitu frustasi, begitu tidak berdaya, padahal di balik Elia ada Allah sang pencipta langit dan bumi yang bisa membelah gunung-gunung, yang bisa mengirimkan api yang dahsyat, yang bisa melakukan perkara-perkara yang supranatural untuk Elia. Allah Elia, Allah saudara, Allah Elia, Allah saya. Untuk itu kenali dia dalam pribadinya, respect, dan betul-betul menghormatinya. Memang dia tidak ada, dia tidak kelihatan mata, tetapi dia menyiapkan hal-hal yang bisa kita pegang, yakni firman-Nya. Dia menyiapkan orang-orang yang bisa kita tolong, orang-orang yang bisa kita hibur karena kehadiran Tuhan. Terkadang melalui mereka yang papa, yang tidak berdaya, sehingga kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku haus, engkau memberikan minuman. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku baju. Kita tidak lagi bertanya, kapan engkau tidak menggunakan baju, kapan engkau kelaparan. Tuhan bisa memanifestasikan orang-orang di sekeliling saudara. Ketika kita merespek akan kehadiran Tuhan, maka kita melakukan kebenaran hari demi hari untuk orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tidak sedang hanya ada di gereja, Tuhan tidak sedang ada di mimbar, Tuhan tidak ada sedang di lutut kita saat menyembah. Tuhan ada di sekeliling kita. Takut kita akan Tuhan akan terbukti ketika kita menghormati orang tua kita, menghormati guru kita, menghormati orang-orang yang layak dihormati. Takut akan Tuhan akan terbukti ketika kita memberikan pertolongan untuk orang-orang miskin, ketika kita mengulurkan kantong kita untuk mereka yang sedang kelaparan. Saudaraku yang kekasih, takut akan Tuhan, respect akan Tuhan, hormat akan Tuhan itu bisa nyata di sekeliling kita. Tentu saudaraku bahwa Allah tidak langsung bisa memberikan upah. Imbalan yang akan kita terima dari Tuhan nanti itu berwujud mahkota, berwujud
pakaian lenan halus, tetapi hormat kita akan Allah, takut kita akan Allah. Tidak kita manifestasikan hanya di gereja ketika kita menyembah dalam bahasa roh, ketika kita haleluya, ketika kita puji Tuhan, Hosana Maranatha, Soli Dio, Sola Grazia, dan orang kagum seolah-olah kita rohani. Tuhan tidak sedang ada di sana. Tuhan ada di sekeliling kita. Bagaimana orang-orang yang mengalami pandemi ini butuh donor saudara. Saudara yang sudah sembuh, saudara yang sudah mengalami bagaimana terkena COVID-19, dan saudara harus menyumbangkan plasma saudara. Pemerintah sudah membiayai saudara. Untung saja pemerintah tidak memberikan sebuah peraturan siapa yang dibiayain pemerintah harus memberikan plasmanya. Namun harus diakui, orang Indonesia tidak bisa dipaksa begitu, tetapi tidak punya kesadaran, tidak punya rasa kasih terhadap sesamanya. Saudara yang sudah mengalami kesembuhan dan sumbangkan plasma saudara untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Mereka membutuhkan pertolongan saudara. Saya ingin beritahu khususnya anak-anak Tuhan. Dengarlah saya, kalau engkau menghormati Tuhan, kalau engkau respect terhadap Tuhan, seperti kata Elifas kepada Ayub, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu? Biaran sandaran kita akan Tuhan, karena karakternya yang berbelas kasihan. Yesus seringkali datang dan melihat orang-orang terlantar, hatinya penuh belas kasihan. Kisah Rasul mencatat bahwa Yesus Kristus berjalan sambil berbuat baik. Saudara, Tuhan ingin berbicara, berkata-kata kepada kita, mengingatkan bahwa kita sedang berada di zaman akhir, dan mari kita manifestasikan apa yang Tuhan lakukan sebagai bentuk hormat kita akan Tuhan. Dan Ayub tadi katakan, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Jadi saudaraku, betapa pentingnya kita hidup saleh. Hidup saleh, hidup soleh. Orang Indonesia bilang soleh, sering dipakai nama banyak orang-orang agama sahabat kita. Tetapi apakah hidupnya benar-benar soleh? Mari kita lihat sebuah kebenaran penting untuk kita renungkan hari ini. Kata saleh ini diambil dari bahasa Ibrani Tomi, yang memiliki arti ketulusan, bersih, tidak sembarangan, atau integritas komplit dan sudah selesai dengan dirinya. Kata ini diambil dari akar kata tafmam, artinya habis, selesai, sekian. Artinya orang yang saleh, orang yang punya integritas, orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dirinya sudah beres. Bahasa Paulus, punya hati nurani yang bersih. Kalau dia berkata jangan mencuri, dirinya tidak mencuri. Kalau dia berkata jangan berzina, dirinya tidak berzina. Kalau dia berkata jangan berbohong, dirinya tidak sedang berbohong. Belajar dari Yesus. Yesus mengucapkan satu kalimat itu cocok 100% dengan dirinya sendiri. Dengan apa yang dilakukan, perkataan dan perbuatannya sama. Itu namanya zoleh, saleh. Artinya punya integritas sesuai apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Karena ada begitu banyak orang-orang di akhir zaman ini, dia mengatakan sesuatu di mimbar jaraknya 1000 kilometer dari kelakuannya sehari-hari. Saya tidak sedang menjudge siapapun juga, tetapi saya ingin mengingatkan termasuk saya, kita belajar bagaimana belajar hidup saleh di hadapan Tuhan. Belajar saleh ini tidak munafik, tidak seperti orang-orang Farisi yang berkata A
kelakuannya B. Maka Yesus berkata, dengarkanlah ajarannya dan jangan kau tiru kelakuannya. Karena orang-orang Farisi ini mengatakan firman Tuhan tetapi sudah kehilangan Tuhannya. Orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, dia mengatakan kebenaran tetapi dia sudah kehilangan sumber kebenaran. Kalau saudara mengatakan kebenaran Alkitab, saudara tidak boleh terlepas dari siapa yang mewahyukannya. Ketika saudara melepaskan diri dari yang mewahyukannya, yakni Roh Kudus, saudara saya, kita sekalian mengandalkan teologi kemampuan karena jabatan doktor, profesor, master, sarjana, dan masih banyak gelar pengalaman saudara, sudah pasti kita sedang mendewakan teologi kita. Kita tidak boleh lepas dari Holy Spirit. Kalau kita lepas dari Holy Spirit, yang pasti kita unclean spirit, kita menjadi najis, kita menjadi kotor, kita tidak kudus, tapi kita kudis. Akibatnya, kita menjadi orang-orang yang menjijikkan di mata Tuhan. Untuk sementara kita dibiarkan terus ngomong kebenaran. Untuk sementara kita terus dibiarkan memberitakan Injil. Karena Paulus sendiri berkata, terserah mereka memberitakan Injil baik dengan motivasi yang salah dan tidak, pokoknya Injil diberitakan. Tuhan membiarkan Injilnya berjalan, Tuhan membiarkan Injilnya disampaikan, bahkan Tuhan terus bekerja dengan Injil dan firman-Nya. Jangan heran orang-orang yang hidupnya kotor, hidupnya najis, firman Tuhannya begitu bagus, pengikutnya begitu banyak, mujizat terjadi di mana-mana, dan kita melihat realitas melalui YouTube. Betapa hamba-hamba Tuhan dulu yang melakukan penipuan melalui kuasa dan mujizat yang terjadi adalah sebuah rekayasa, walaupun itu contoh kecil dari sebegitu banyak penipuan-penipuan yang tidak bisa digeneralisasikan, tidak bisa disamakan. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada saudara, kita akan begitu mudah melakukan sebuah hal yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Untuk itu belajarlah hidup serupa Kristus. Untuk hidup serupa Kristus itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Agama lain mengklaim bahwa mereka lebih Yesus, lebih Kristus dibanding orang Kristen. Karena apa? Yesus menggunakan jubah, mereka juga menggunakan jubah. Yesus menggunakan jenggot, mereka juga menggunakan jenggot. Yesus disunat, mereka disunat. Mana orang Kristen? Mereka yang berkata seperti Yesus. Kita yang Kristus banget, kita loh yang Yesus banget. You tadi pengikutnya Yesus, you tidak seperti Yesus, pakaianmu berbeda, engkau tidak pakai jenggot, engkau tidak disunat. Saudaraku yang kekasih, serupa Kristus itu tidak belajar dari hal-hal fisikalinya. Tetapi yang dimaksud hidup serupa Kristus itu bukan juga melakukan adat, bukan melakukan hal-hal yang kebudayaan yang Yesus lakukan. Yesus mencuci kaki, maka setiap saat pendeta harus mencuci kaki jemaat. Jemaat dicuci satu persatu. Saudara, kalau itu dilakukan tiap hari, betapa waktu begitu banyak. Ya, kalau jemaatnya sedikit, kalau jemaatnya ribuan. Tetapi mengikuti karakter Kristus, serupa Kristus, itu belajar dari pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu betapa pentingnya hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Bukan pimpinan diri sendiri, bukan pimpinan teologi, kemampuan, dogmatika, liturgi. Tapi pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus seseorang tidak mungkin bisa hidup seperti Kristus. Karena Roh Kristus adalah Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri saudara. Dan Yesus berkata dia akan membawa ke dalam semua kebenaran. Dan kebenaran itu diajarkan sehingga kita merasa komplit, merasa punya integritas. Kita mendapati bahwa diri kita beres di hadapan Allah, di hadapan sesama kita dengan
diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan ingin berdialog, ingin berbicara hanya dengan orang-orang yang saleh. Karena kesalehan, kekudusan itu dibandingkan dengan Tuhan, itu punya aroma yang sama, punya aura yang sama, punya frekuensi yang sama, sehingga bisa selaras, senada, sehingga terbentuk harmoni yang begitu indah dalam kehidupannya. Saya sedang mempercayai bahwa dialog Tuhan terus-menerus sampai kita berada dalam sebuah keintiman. Tuhan yang supranatural itu, dia begitu greget, dia begitu on fire untuk menjumpai kita. Dia menjumpai kita tidak perlu seperti menjumpai Elia, kita yang sekarang ada. Mari kita belajar teduh di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini. Hal ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sedang mempercayai bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berubah dalam diri kami. Jangan biarkan Engkau datang kepada kami dalam puting beliung, badai, bencana, wabah. Tapi datanglah kepada kami ketika kami menantikan Engkau setiap waktu. Kami rindu Engkau menjumpai kami ketika segala-galanya sangat baik. Dan taruh kerinduan itu, berikan kemampuan itu kepada kami, untuk kami belajar menyembah, kami dekat-dekat kepada Tuhan, bahwa Engkau ada banget dalam hidup kami. Ampuni Tuhan, seringkali kami merasa bahwa Engkau tidak ada dalam hidup kami. Kami sibuk dengan diri kami kehilangan Tuhan, sekalipun mulut kami masih berkata tentang Engkau, tetapi Engkau tidak ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami, dan biarlah firman-Mu berbicara untuk seluruh umat-Mu hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudaraku, terima kasih sudah telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetaplah subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng. Kami akan mengirimkan kebenaran-kebenaran baru kepada saudara, dan pertumbuhan rohani saudara boleh sungguh-sungguh serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara, shalom.